Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi nih kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang window dressing. Ya, window dressing ya, karena ada pertanyaan seperti ini, Bang, saham apa sih yang menarik di window dressing, dan di chat seperti itu. Nah, kita akan bahas saham apa yang menarik di window dressing. Nah, sebelum kita akan bahas saham apa aja yang menarik, tentu aja kita harus tahu dulu apa itu definisi window dressing. Ya nggak, kalau kita nggak tahu artinya kan kita mau action kan kita nggak bisa leluasa gitu. Kalau kita udah tahu artinya, terus paham maksudnya, baru kita bisa menentukan strategi berikutnya, betul nggak? Nah, kita lihat dulu di sini window dressing. Nah, ini dari investasi kontan. Di sini pasar siap-siap memasuki window dressing akhir tahun 2022. Window dressing merupakan istilah yang digunakan oleh para investor, di mana ada dugaan emiten ataupun manajer investasi memoles kinerja pada akhir tahun. Analisis keyword sekuritas bla bla bla. Window dressing ini biasanya terjadi di bulan Desember, berarti bulan depan karena sekarang November. Pada akhir tahun ini dia akan memprediksi window dressing masih berpotensi terjadi, katanya seperti itu. Nah, biasanya manajer investasi akan memilih saham-saham yang masih memiliki prospek serta under value, karena saham-saham tersebut merupakan saham alfa untuk mempercantik kinerja portofolio manajer investasi. Papar Aziz. Nah, oke. Pak Mas Bro udah baca arti dari window dressing dari investasi.kontan ini. Apakah masih belum paham? Nah, kita akan bahas di sini, guys. Kita akan jelaskan pelan-pelan. Nah, window dressing adalah aktivitas mempercantik kinerja portofolio. Katanya seperti itu. Loh, kenapa dipercantik? Nah, itu Mas Bro bisa masuk ke reksadana. Nah, kita reksadana di sini, guys. Nah, saya akan nyontohin di Bibit, tapi di luar sana ada banyak, ada Bareksa, terus ada Bibit, ada apalagi, pokoknya banyak lah ya website-website penyedia atau yang menjual reksadana. Nah, reksadana itu ada namanya reksadana uang, reksadana obligasi, reksadana saham campuran, dan USD ini ya, reksadana USD. Nah, kita akan lihat di sini, tentu aja yang kita bahas adalah saham ya, karena kita bahas window dressing. Jadi Mas Bro centang aja saham. Oke, jadi ini ada banyak manajer investasi yang menjual reksadana saham. Nah, Mas Bro tinggal pilih salah satu buat dibeli. Oke, kenapa para manajer investasi itu pengen memoles kinerjanya? Berarti ya buat window dressing. Memoles kinerja, kalau Mas Bro lihat sini ya, biasanya manajer investasi itu ini, guys. Nah, ini para manajer investasi, yaitu yang menghimpun dana dari masyarakat, terus dia investasikan di saham. Seperti itu manajer investasi. Kalau kita beli saham sendiri kan kita HK sendiri gitu ya, beli sendiri individu. Tapi kalau lewat reksadana itu Mas Bro dikumpulin dulu dananya dari teman-teman semua ya. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada 200.000, seperti itu dikumpulin, baru nanti dibelikan saham yang dipilih. Dan yang milihin manajer investasi atau mereka ini ya, itu namanya reksadana. Sebenarnya reksadana sama saham itu ya sama aja kalau reksadana saham ya. Bedanya kalau saham itu kita beli sendiri, kalau reksadana saham itu dibelikan orang lain, dipilihkan orang lain, seperti itu. Kita tinggal store duit. Oke ya, kenapa para manajer investasi ini ingin memoles kinerja? Yaitu di sini, guys. Kalau kita lihat di sini adalah year ya, 1 tahun. Nah, 1 tahun. Di sini ada namanya Sukorvest Equity Fund, Securities Maxi Fund. Ini adalah yang mempunyai kinerja dari atau yield atau return ya. Return per tahunnya yang paling gede ke paling kecil. Yang ini ya, Sukor ini 16%-an. Terus di bawahnya adalah BNP, Serikahati, di sini ada 15%. Ada Trim Capital setahunnya 12%, dan terus ke bawah semakin kecil.
Nah, ini dia fungsinya guys. Saat teman-teman mau beli, pengen beli reksadana, terus dikasih pilihan seperti ini, teman-teman mau pilih beli yang ini, yang return per tahunnya 16%, atau beli yang pojok bawah, yang return per tahunnya itu cuma 4%. Coba Mas Pur pikir sendiri, mau beli yang mana? Ya kalau orang yang normal tentu beli yang return per tahunnya yang gede ya historisnya. Ini ngasih return per tahun lalu 16%. Tahun depan ya moga sama deh gitu kan ya. Ngomongnya udah turun-turun dikit ya nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi kalau dikasih pilihan ada banyak pilihan seperti ini, masa iya teman-teman milih yang ini? Atau milih yang ini, yang 4%, atau milih yang ini, milih yang 5%. Orang pilihannya ada yang 16%, masa lu milih yang 5%. Seperti itu guys, ya Mas Pur bisa pahami di sini kenapa para MI itu pengen mempercantik portofolionya. Jadi pengen dia itu tercatat di sini itu mempunyai return yang gede biar teman-teman itu beli reksadananya. Nah, caranya gimana mereka naikinya? Ya tentu aja cara bikin persentase gede ini kan tentu aja dia saham yang di portofolionya harusnya punya return yang bagus juga. Contohnya nih ya, kita klik nih Sukor Equity Fund yang paling gede tadi. Dia punya saham apa aja? Ini kelihatan ada Adaro, ada ASI, BBRI, BBTN, Bumi, Mevin, Bekas, Telkom, Tins, dan XL. Nah, berarti saham-saham kalau misalnya si Sukor Equity Fund ini, Sukor West Equity Fund ini mau returnnya bagus juga, tercatat di situ di bibit ini, ya mereka harus membuat portofolio saham-saham ini naik. Paham nggak? Kalau saham-saham ini naik, tentu aja kan nanti return tercatat di mereka kan jadi gede juga. Kalau saham-saham ini turun, tentu aja jadi turun karena persentase returnnya seperti itu. Nah, itulah window dressing. Jadi para manajer investasi itu berusaha, nggak tahu ya caranya gimana ya, tentu aja HK gitu, atau dia nyebarin isu atau nyebarin berita bahwa nanti Adaro mau bagi dividen gede. Wah, retail pada HK, ini sahamnya naik. Nah, nanti portofolio mereka kan floating gain, seperti itu. Atau nanti bilang misalnya nih, Bumi Resource mau ke 300 gitu kan. Nah, si Sukor Equity Fund dia punya tim-tim berita lah, tim-tim pompomers seperti itu, membuat Bumi jadi 300 dan bener retail pada HK Bumi sampai 300. Nah, nanti return mereka kan floating gain gede. Nah, seperti itu guys caranya ya. Nggak tahu ya untuk fix caranya mereka naikin harga sahamnya itu caranya gimana ya, mungkin dari berita atau mungkin mereka HK sendiri ya, saya nggak tahu. Yang pasti mereka pasti akan berusaha, semua MI manajer investasi yang ngelola duit gede itu akan berusaha saham-saham yang ada di portofolio mereka itu naik tinggi di Desember, karena nanti di Januari itu jadi keluar tuh yield per tahunnya ya. Nanti teman-teman nanti kalau return per tahunnya gede, nah nanti kan teman-teman jadi beli reksadananya nanti di tahun 2023. Itu ya, Mas Pur bisa paham di situ kenapa MI pengen naikin saham-saham di portofolio mereka. Nah, terus ada teman yang bilang, nah kalau misalnya saham gorengan gimana? Kalau saham gorengan ya nggak tahu. Kalau apakah ada manajer investasi yang beli saham gorengan, misalnya salah satu MI beli saham Kabak gitu, atau saham Selis atau saham kios gitu, kayaknya jarang ya. Jadi yang dimasuk mempercantik kinerja portofolio tentu aja kalau MI itu hanya beli saham-saham blue chip. Jadi kalau window dressing ya kita fokus di saham blue chip aja. Terus saham blue chip yang apa? Yang rata-rata MI-nya punya, maksudnya cek sendiri-sendiri. Nih di sini, cek satu-satu gitu. Rata-rata mereka punya saham apa sih? Nah, itu biasanya yang dinaikin, guys. Yang paling oke kalau teman-teman itu tanya, saham apa yang paling oke buat window dressing adalah saham yang rata-rata dipunyai manajer investasi besar. Saham yang rata-rata dimiliki oleh manajer investasi besar yang ada di portofolio mereka. Misal nih, contohnya kalau Mas Pur cek satu-satu di sini, loh kok semuanya punya saham Bank BRI? Nah, kalau semuanya punya saham Bank BRI, berarti kan semua MI ini pengen Bank BRI naik. Kalau semua MI pengen Bank BRI naik, ya naik beneran, guys. Bareng-bareng masa, gitu kan? Seperti itu ya. Pokoknya cari yang sahamnya itu banyak dimiliki oleh MI yang gede-gede lah, seperti itulah. Itu yang terbaik. Mas Pur bisa cek sendiri ya, karena itu agak pusing ngecek satu-satu. Nah, itu adalah arti dari window dressing. Nah,
Oke, kita lihat di sini, saya udah saya udah rangkum, Mas Bro, saham-saham apa aja yang selama 10 tahun terakhir itu Desember itu hijau. Jadi digabung ya, misalnya nih ya, misalnya saham apa nih Telkom, ini yang paling gede. Saya tulis 90%. Kenapa? Berarti selama 10 tahun terakhir ya, Telkom itu di bulan Desember itu hijaunya 9, merahnya 1. Nah, itu makanya 90%. Mas bisa paham di sini ya, kenapa persen-persenan ini dari mana gitu ya. Nah, kalau misalnya Mika ini kayaknya baru 6 tahun kalanya di bursa ya, belum 10 tahun. Berarti kalau 29% ya berarti dia merahnya 4, hijaunya 2 di bulan Desember. Terus kita lihat ITMG. ITMG dia itu berarti merahnya 8, hijaunya 2. Makanya dia itu persentasenya cuma 33% hijaunya di bulan Desember. Jadi Mas Pur bisa screenshot tabel ini buat istilahnya itu buat analisa sendirilah seperti itu. Ini adalah data real yang saya udah kumpulkan dari Stockbit selama 10 tahun terakhir, kan di situ ada. Nah, kalau di sini ada bank ini ya yang paling gede-gede nih guys, ada Bank BRI. Nah, kita lihat di sini juga rata-rata MI itu punya BRI. Kalau masuk cek satu-satu biasanya MI itu punya BRI loh. Nah, ini biasa. Terus di sini juga faktanya bahwa BRI juga dari 10 tahun terakhir itu merahnya 1 doang, hijaunya 9. Nah, kalau seperti itu kan kemungkinan hijau lagi di Desember ini gitu maksudnya. Terus di sini ada Arto guys. Kalau Arto ini juga sedikit. Kalau Arto itu baru dikit ya, baru mungkin 4 tahun kalau nggak salah ya. Cuma 4 tahun, berarti merahnya 1, hijaunya 3. Terus di sini ada MTEK juga Mas Bro. Seperti ini berarti merahnya 2, hijaunya 8. Dalam 10 tahun terakhir ada Semen Gresik. SMGR itu merahnya 2, hijaunya 8. Ya, rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Mas Pur bisa cek sendiri-sendiri. Dan kalau Mas Bro gabut, Mas Pur bisa lihat di Bibit ini juga atau di Bareksa seperti itu, saham-saham apa aja yang paling banyak dimiliki oleh MI di portofolio mereka. Terus Mas Bro cek ke sini. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita tentang pertanyaan saham apa yang menarik untuk window dressing. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.